Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk puji dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya, yang diberikannya kepada kita semua berupa nikmat iman dan Islam, diberikan kita kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, kita bisa kembali duduk di masjid dan di rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita, dan kita mendapatkan nilaian sebagai orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha Hud wa hiya kulluha makkiyatun wa ayatuha mi'atun wa ishruna wa kalimatuha alfun wa sittatu mi'atin wa khamsatun wa ishruna wa hurufuha sittatu alafin wa tis'atu mi'atin wa khamsatin. Di antara surah pula yang disebutkan di dalamnya, yaitu di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Hud. Wa hiya kulluha makkiyatun, surah Hud ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Wa ayatuha mi'atun wa ishruna, jumlah ayatnya ada berjumlah 120 ayat. Wa kalimatuha alfun wa sittatu mi'atin wa khamsatun wa ishruna, kalimat-kalimatnya berjumlah 1625. Wa hurufuha sittatu alafin wa tis'atu mi'atin wa khamsatin, adapun huruf-hurufnya yaitu 6905. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ibnu Abbas mentafsirkan arti alif lam ra. Yaqulu anallahu al-ara, yaqulu anallahu ara, akulah Allah ara yang maha melihat. Itu alif lam ra. Anallahu ara, akulah Allah yang maha melihat. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir. Kitabun uhkimat ayatuhu, kitab ini kata Allah uhkimat ayatuhu, diturunkan, diberikan hikmah ayat ini. Tsumma fussilat, kemudian dijelaskan. Min ladun hakimin khabir, daripada sisi Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Apa tujuannya Allah Ta'ala menurunkan demikian? Cuma satu,
alla ta'budu illallah, janganlah sekali-kali kalian menyembah yang selain daripada Allah. Innani lakum minhu nadhir, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, lakum bagi kalian daripada Allah ini nadhir, sebagai orang pemberi peringatan. Surah Hud, yaitu surah Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul pada berumur 30 tahun. Di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Abdul Wahab An-Najjar. Jadi ada kitab yang namanya kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi, yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab An-Najjar. Di sana jelas diungkapkan mulai kelahiran, keturunan, sampai diutus menjadi nabi dan rasul kepada kaum siapa, dan siapa yang menentang dan siapa yang beriman, sampai beliau diwafatkan. Itu jelas di dalam kitab tersebut, kitab Qisasul Anbiya, cerita-cerita para nabi. Ba'asallahu Hudan ba'da an madha min umurihi 30 sanah ila adin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud sesudah berlalu umur beliau itu berumur 30 tahun kepada kaum Ad. Nabi Hud ini keturunan daripada Salah, Hud bin Salah bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Jadi datuknya itu Nabi Nuh alaihi salam. Hum qabilatun yaskununa bil ahqabi Yaman. Kaum Ad ini adalah orang-orang yang berdiam di Ahqab, di daerah negeri Yaman. Fayamuruhum ay ya'budallaha ta'ala. Kemudian Nabi Hud ini menyuruh kepada kaum Ad itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa yuhawwiduhu, dan mentauhidkan Allah taala, wala ya'budu ilahan akhar, dan jangan sampai menyembah kepada Tuhan selain daripada Allah. Wa yakufuna zulma ba'dihim ba'dha. Nabi Hud pula menyuruh kepada kaum-kaumnya supaya jangan sampai kezaliman, melakukan suatu kezaliman sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Fa'abau an dzalika, kemudian mereka enggan daripada perintah Nabi Hud alaihi salam. Hum yahbuduna asnam awalan ba'da an yuhlikallahu qaumahu Nuhin. Mereka inilah manusia lah. Kaum Ad ini adalah manusia yang paling awal menyembah berhala setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Awal-awal penyembahan lah, awal penyembahan itu kaumnya Nabi Nuh, tapi dibinasakan Allah. Kemudian awal-awal kembali penduduk bumi setelah dibinasakan tersebut, yaitu penduduk kaum Ad. Al-Attar itu termasuk nama daripada patung-patung yang mereka sembah. Fakadzabuhum yaquluna man huwa asyaddu minna quwwah. Setelah diceramahi oleh Nabi Hud, mereka mengatakan, man huwa asyaddu minna quwwah. Ayo, siapa yang paling kuat, siapa yang paling perkasa di antara kami ini? Ditantangnya Nabi Hud alaihi salam. Hum azzamun nas wa tuluhum wa aqwahum wa ra'sum ka qubbatil azimah. Mereka ini adalah manusia yang paling tinggi, paling besar. Wa tuluhum wa aqwahum, dan orang yang paling tinggi, orang yang paling kuat. Ra'suhum ka qubbatil azimah, kepala mereka itu sama besarnya seperti kubah. Ayo coba, kubah masjid tuh kepalanya aja, belum lagi tingginya. Wa tuluhum baina sab'ina wa mi'ati dzira'in, tinggi mereka itu
paling minimal 70 hasta sampai dengan 100 hasta. Jadi kalau satu hasta itu adalah 45 cm kali 100, 4.500. 45 cm kali 100, 4.500 cm dikurangi menjadi meter, dikurangi nolnya 2 berarti 45 meter. Sekitar itu tingginya. Coba bayangkan, tinggi daripada tiang listrik, hampir menyamai signal itu apa namanya, tower. Falamma tamarradu ala kufrihim wa inahim ba'asallahu rihal aqim. Manakala mereka ini menentang, manakala mereka ini mengancam kepada Nabi Hud alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus yang namanya ar-rihul aqim, yaitu angin yang bernama al-aqim. Angin yang begitu dahsyat, angin topan beliung yang bernama aqim. Falamma danat minhum nadran ila al-ibili war rijali tamurru bihi ar-rih bainal ardi was samai fatabadaru buyuta falamma dakhaluha dakhala ar-rihu fa akhrajathum minhum fahalaku. Manakala angin tadi datang angin tadi. Jadi sebahagian mereka ini pala melihat, kaum Ad ini melihat di langit ini ada awan hitam. Pas pada waktu itu kebetulan musim panas. Nah, alhamdulillah, ya bahasanya alhamdulillah, syukur ternak kita bisa terminumi, nanti kita punya banyak air. Itu awal mulanya awan hitam. Nah, setelah awan hitam tersebut datanglah ar-rihul aqim, angin topan beliung berputar. Falamma dakhaluha dakhalatir rihul aqim. Manakala mereka ini takutlah, dikira mereka tadi akan datang hujan, ternyata tidak datang hujan, cuma gelap gulita karena awan hitam tadi yang menutupi bumi. Mereka lari melihat angin topan masuk ke dalam rumah, ternyata angin tadi masuk ke dalam rumah mereka melalui celah-celah sampai terangkat yang namanya unta, sampai terangkat manusia antara langit dengan bumi. Coba dihempaskan Allah Ta'ala ke bumi, matilah daripada kaum Ad tersebut. Padahal lah di antara nabi-nabi yang kaumnya yang begitu bagus bangunannya itu kaum Ad. Arsitektur apa? Nggak bisa juga nyebut pala. Bangunan yang paling kokoh itu bangunan daripada kaum Ad. Tapi dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa bangga dengan kekuatan mereka, merasa bangga dengan kebesaran tubuh mereka. Bangunan-bangunan yang begitu kokoh dibikin daripada batu. Coba kira-kira peralatan mereka dulu membangun rumah itu daripada batu lah, sehingga kaligrafi pun mereka kuasai dalam sejarah. Itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan ar-rihul aqim. Fa akhrajathum minha, kemudian angin tadi mengeluarkan mereka yang di dalam rumah tadi, diangkat ke langit lalu dihempaskan ke bumi, matilah seluruh kaum Ad tersebut. Wa najallahu hudan wa man amanu ma'ahu minar rih, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman di antara mereka, di antara Nabi Hud daripada angin tersebut. Wasakana hadarul mauta ila an tuwafiya bih, kemudian mereka berhijrah. Jadi Nabi Hud setelah kaum mereka ini adalah kaum daripada kaum Ad ini dibinasakan Allah Ta'ala, Nabi Hud ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Hadramaut, daerah Yaman. Bahkan di dalam sejarah inilah para sahabat dahulu apabila ke tempat
bumi atau suatu perkampungan yang perkampungan tersebut pernah dibinasakan Allah, termasuk kaum Ad di sini. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengambil air minum di sana. Bahkan disuruh Rasulullah untuk mempercepat jalan di sana. Siapa tahu masih ada sisa-sisa atau bekas daripada adab Allah Ta'ala. Kalau kita sekarang bukan itu, hanyalah yang dipandang, yang kita pandang tuh biasanya wah banyak lagi sisa hantunya, sisa daripada roh-roh para Belanda. Tidak ada istilah yang namanya orang sudah mati itu tidak ada lagi kembali ke dalam dunia. Yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu adalah bekas sisa daripada adab tersebut, bukan hantunya. Kalau umat sekarang bila ada melihat rumah yang kosong, tempat pembunuhan, tempat pembantaian manusia, pikiran kita manusia sekarang ini akhir zaman aja, banyak hantunya di sana aja. Istilah hantu itu tidak ada. Yang ada jin yang menyerupai daripada manusia yang sudah dibantai pada zaman dahulu. Istilahnya namanya roh itu selalu akan dipertanggungjawabkan amalnya di dalam kubur. Mustahil mereka minta izin kepada Munkar dan Nakir. Izin sebentar ya jangan menghantui manusia, tidak ada istilah izin-izin. Lah yang namanya bangsa jin adalah sama dengan bangsa manusia. Tidak semua bangsa jin itu bisa masuk ke alam dunia kalau mereka itu tidak sakti. Ini istilah ulama-ulama kita nih lah. Nah sama halnya manusia. Manusia itu sebahagian manusia aja yang bisa masuk ke alam jin apabila mereka termasuk orang yang sakti. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang keluar daripada qudratullah, keluar daripada ketentuan Allah, maka fisik mereka akan lemah. Contoh, ikan hidupnya di air. Apabila ikan hidup di air ingin berusaha atau berkeinginan ingin hidup di darat, otomatis dia memiliki fisik yang begitu lemah. Nah sama halnya bangsa jin. Apabila bangsa jin itu sudah menyerupai sosok manusia, tidak punya kepala, cuma pakaian Belanda, itu sebenarnya kekuatan mereka itu sudah terporsir karena berpindah alam. Makanya istilahnya tidak ada yang manusia itu mati ditelan hantu, tidak ada istilahnya manusia itu mati ditakut-takuti hantu. Coba aja adalah kalau ada yang penampakan, istilah penampakan, kalau mereka menampakkan diri sampai maju, otomatis mereka pasti mundur. Tapi kita ini sudah takut dahuluan, melihat bentuk rupa mereka yang begitu seram begitu kita mundur. Nah ketakutan kita itulah yang mengakibatkan mereka tambah kuat, keyakinan mereka tambah kuat, lalu kita kemasukan, lalu kita kerasukan. Jadi apabila seseorang itu pindah daripada kudrat mereka, itu lemah, fisik mereka lemah, tidak ada kesaktian. Jadi kalau ingin menyaksikan kesaktian bangsa jin itu sampai masuk dulu ke alam jin. Tidak ada istilahnya, tidak ada istilahnya bangsa jin itu bila sudah menampakkan diri mereka di bumi kita, di alam kita, alam manusia, istilah mereka itu sakti itu tidak ada. Nah kalau tahu demikian kita ya tidak usah lagi lah istilahnya mengatakan itu hantu si anu, roh si anu, tidak ada istilahnya seperti itulah. Itu bangsa jin, tujuan mereka adalah menakut-nakuti manusia. Nah jadi di antara sunnah Nabi SAW apabila para sahabat itu melewati suatu tempat yang tempat tersebut adalah tempat atau perkampungan yang pernah diadab Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melarang kita mengambil air minum di sana. Jadi kalau kita musafir ada suatu perkampungan tadi pernah tertimpa musibah, bencana alam misalnya lah, dikarenakan bencana alam tadi karena di sana banyak pemabuk, banyak tempat pelacuran, lalu di sana timbul yang namanya gempa bumi, kebanjiran.
Nah, kita lewat di sana jangan sampai kita mengambil air minum atau bahkan sampai memasak makan di sana, tidak usah. Itu apabila kampung tersebut dikenal kemaksiatannya lalu diberi Allah Ta'ala siksaan atau diajab Allah Ta'ala di sana. Tapi kalau musibahnya ini adalah musibah yang umum, merata di satu RT misalnya tempat maksiat, RT lain itu tidak ada istilah kemaksiatan, lalu disapu rata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak apa-apa. Yang RT yang lain tadi yang mendapatkan musibah tersebut itu tidak apa-apa, kita mengambil air minum di sana, makan di sana, itu tidak apa-apa. Kaum Hud inilah, Nabi Hud alaihi salam itu sekitar 2300 sebelum Masehi. Beliau dilahirkan 2300 sebelum Masehi. Wala yursalanna alaihim. Jadi setelah Rasulullah SAW bercerita masalah kaum Hud ini, suatu ketika ini Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, sa'altu Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ma sayyabaka, wahai Rasulullah, sampean beruban. Kok kenapa sampean beruban wahai Rasulullah? Apa yang mengakibatkan sampean beruban ini wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, sabban syayyabatni hudun, yang membuat rambutku ini berhuban, kata Rasulullah, karena surah Hud. Wal waqi'ah, surah waqi'ah. Wa amma yatasa'alun, surah amma yatasa'alun. Wa idza syamsu kuwirat, dan surah idza syamsu kuwirat. Kenapa Rasulullah SAW sampai beruban demikian? Dikarenakan di dalam surah Hud itu sangat dahsyatnya Allah Ta'ala menceritakan siksaan-siksaan. Wal waqi'ah, surah waqi'ah, surah hari kiamat. Amma yatasa'alun, sama. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dipecah Allah Ta'ala. Lalu dengan adanya cerita-cerita yang mengerikan demikian, lalu berubanlah rambut Rasulullah SAW. Sampai kepikiran di situ Rasulullah. Nah, setelah demikian setelah mendengar membaca surah Hud, Rasulullah SAW bersabda, wala yursalanna alaihim ar-rihul aqim. Suatu saat, kata Rasulullah, ar-rihul aqim, angin topan beliung itu akan menimpa umat ini. Jadi kejadian di zaman Nabi Hud kepada kaum Ad itu akan terjadi di umatku, kata Rasulullah. Wala yursalanna alaihim ar-rihul aqim. Allati ahlakat Adan, sebagaimana dahulunya pernah membinasakan kaum Ad. Bisyurbihimul khamra. Yang pertama, umat ini, kata Rasulullah, akan ditimpakan angin topan beliung, diangkat manusianya, diangkat binatang ternaknya, rumah-rumahnya ke antar langit dan bumi, dan dihempaskan ke bumi sampai mati, sampai hancur. Itu akan terjadi pada umatku. Bisyurbihimul khamra, dengan sebab mereka minum minuman yang memabuk-mabukkan. Jadi bila ada angin topan, itu pertanda sudah di sana banyak pemabuk. Itu yang pertama. Wa aklihimur riba, sebab memakan harta riba. Makanya banyak kredit-kredit ini lah. Semakin akhir zaman semakin banyak kredit-kredit. Kredit itu boleh lah, yang penting akadnya. Apabila kita beli motor misalnya, kalau cash harga 20 juta, kalau kredit 28 juta, makanya kita total
Pak, ini motor ini berapa? 20 juta cashnya. Kalau kredit ya sekitar 1.500.000 per bulan selama beberapa tahun. Kalau di total berapa Pak? 1.500.000 ini sampai beberapa tahun totalnya 28 juta. Nah, jadi yang kita akadkan tuh 28 juta. Aku belilah motor ini 28 juta dengan kredit sah. Itu tidak riba, yang lebihnya 8 juta tadi tidak riba. Tapi kalau kita beli saja lah, tidak ada akad. Akad itu Pak adalah arti akad lah dalam bahasa Arab. Akad itu artinya mengikat. Mengikat dengan tidak menipu. Itu namanya akad. Kita sudah tahu harganya 20 juta, kok kenapa kita bayar 28 juta? Setelah kita hitung-hitung, ternyata lebihnya 8 juta. Kenapa? Jadi kita niatkan, kita hitung dulu totalnya. 28 juta selama 4 tahun misalnya. Nah, aku beli ya motor ini 28 juta harganya secara kredit. Nah, sah tadi. Jadi 8 jutanya itu tidak dihitung riba karena kita membeli motor harganya 28 juta sekalipun dengan berangsur atau berhutang atau berkredit tadi. Tapi bila kita membeli motor harganya 20 juta, ternyata kita bayar 28 juta, berarti 8 jutanya itu adalah riba. Ini tergantung akad. Wa aklihimur riba, banyaknya riba. Makanya kalau kita berbisnis adalah jual beli lah. Kalau jual beli sekarang misalnya barang-barang sekarang ini mahal, orang tidak mampu tapi kepingin. Ya masalahnya inilah kita ini tidak mampu tapi kepingin, nah itu bikin masalah. Bikin masalah. Bila mampu kepingin tidak apa-apa. Tapi ini masalahnya itu kita tidak mampu, kita kepingin. Nah ini bermasalah. Kita yang sebagai pedagang beginilah, lalu orang banyak berhutang. Kan otomatis ada biayanya, ada biayanya. Misal kita jual barang harganya 500.000, orang tadi mencicil selama 1 bulan itu kalau kita total misalnya 700.000. Nah kita akadkan pada waktu mengantar barang tadi itu harganya 700.000, jangan ini 500.000 lah. Kalau berhutang 700.000, kalau cash 500.000. Nah kita akadkan, ku jual barangku lah 700.000, sudah habis cerita. Ini kebiasaan nih lah yang kita temui di pasar-pasar. Karena saya juga pedagang selama 3 tahun saya berdagang di Berau. Itu kebiasaan begini Pak, kita menjual barang ke sana harganya misalnya 500.000. Lah, aku berhutang lah katanya, berhutang. Tapi ku cicil terus. Setelah ditotal lebih daripada 500. Ini ongkos kamu ke sini katanya. Nah, ongkos itu bukan termasuk daripada harga. Kalau kita katakan ini ongkos kamu ke sini mengambil apa? Cicilanku. Ini namanya riba. Ongkos bensin kamu ke sini aku kasih. Nanti kalau kamu ke sini ngambil, aku kasih uang bensin. Ini secara apa? Secara bahasa adalah kita anggap ini bonus lah, padahal ini hukumnya riba. Ada istilah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengkodok jaran, barang siapa yang berhutang lah, mengambil manfaat daripada hutang tersebut, maka hukumnya riba. Jadi yang paling enak itu adalah misalnya kalau kita antar barang ke sana lah, ke toko. Toko antar barang jumlahnya 5 juta, nanti seminggu sekali kamu ambil ke sinilah, ku kasih misalnya 1.200.000. Berarti kalau 5 kali mencicil hitungnya 1.200.000 kali 5 6 juta. Berarti lebihan 1 juta nih lah, ku kasih nanti ku cicil 1.200.000 selama 5 kali mencicil. Berarti hitungannya asal mulanya hutangnya 5 juta, dia membayar secara cicil
6 juta, 1 jutanya dapat riba. Jadi yang paling enak tuh harga barangku ini 5 juta, bila kamu menyicil jadi 6 juta. Kita akadkan aku menjual barang secara cicil 6 juta, habis cerita. Yang permasalahannya begini, Pak, kita jual harga, boleh kamu menyicil? Boleh, kata kita. Sanggupnya kamu berapa sekali menyicil 1 minggu? 1.200.000. Berapa kali? 5 kali. Wah, berarti hitungannya 6 juta. Enggak apa-apa, 200 itu sebagai aja, sebagai bonus ongkos bensin kamu ke sini. Nah, itu riba. Karena ada perjanjian, ingatkanlah, perjanjian di dalam perhutangan itu namanya riba. Perjanjian mengasih ongkos. Kita terpandang di situ. Dan ini kebiasaan kita adalah kebiasaan orang-orang yang tidak memahami hukum syariat seperti ini. Ya makanya yang paling enak tadi total aja sudah. Kamu sanggupnya berapa? 1.200.000. Ya berarti barangku ini kujual 6 juta harganya. Yang walaupun cashnya 5 juta. Jangan ada istilahnya tuh mengambil manfaat di dalam perhutangan. Ini kan kalau kita ke sana misalnya dikasihnya 200.000 nih lah. Bila ke sana lagi mengambil sampai 5 kali, berarti hukumnya 1 juta. Itu namanya mengambil manfaat daripada orang yang berhutang sama kita. Padahal ongkosnya kita ke sana 100.000 lah, ibarat bensin lah, habis bolak-balik nih lah, sama makannya 100.000, ada lebihnya 100.000. Nah 100.000 itu termasuk riba juga. Nah ini yang banyak belum terpahami inilah masalah seperti jual beli di sini. Nah ini kebiasaan orang-orang yang menghutangkan barang-barang di toko-toko seperti itu. Jadi kalau ingin berhindar daripada riba tadi total, kamu sanggupnya berapa? Sanggupnya sekian. Oh berarti harga barangku ini kujual harganya sekian sudah. Enggak, dosa begitu. Tetap harganya nanti ku kasih lagi bonus jar. Nah. Barang siapa yang mengambil manfaat, kata Rasul, di dalam perhutangan, itu hukumnya riba. Yang ketiga, Ar-Rihul Aqim tadi, kata Rasulullah, akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW ini wattikhidahimul qainat. Mereka menjadikan perempuan-perempuan, baik anak-anak mereka atau cucu-cucunya atau sepupu-sepupunya atau keluarganya, al-qainat, sebagai penyanyi atau biduan. Maka pokoknya bila terkenal, apakah kerjaannya tadi? Bangga diri kita. Anak kamu menjadi mewakili Kalimantan Timur ya, ke Indonesia, Indonesian Idol, misalnya, itulah bangga kita. Bahkan kirim SMS, tolong dukung SMS-nya ya, yang harganya 2.200 per SMS, kita dukung. Sama kita mendukung tadi di dalam turunnya azab. Maka banyak itulah dukung dia, perwakilan daripada Kalimantan Timur mewakili di Indonesian Idol misalnya. Idol. Nah, mereka, kata Rasulullah, menjadikan perempuan mereka itu al-qainat, sebagai penyanyi-penyanyi atau biduan. Kita ikut mendukung, kita termasuk dihisab Allah Ta'ala nanti dosanya. Nah inilah yang tidak sadar manusia, mendukung yang seperti ini adalah, lalu kalau banyak sudah dukungan, Allah Ta'ala murka, datanglah yang namanya Ar-Rihul Aqim, angin topan beliung. Jadi alhamdulillah tidak sampai seperti ini terjadi di daerah Kalimantan. Alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam, yang menasihati umat-umatnya jangan sampai ikut-ikut demikian. Kita bukan tidak mendukung inilah mengharumkan nama Kalimantan Timur, tetapi mendukung yang salah. Tapi kalau ajang MTQ tidak ada para penyelenggara MTQ tersebut mengadakan istilah dukungan SMS, tidak ada. Tapi kalau yang namanya penyanyi, wah, istilah mengadakan. Operatornya disewanya banyak juga supaya menarik mengkoling-koling daripada SMS tadi itu. Itu yang ketiga. Walubsihimul harir. Yang keempat, kata Rasulullah, azab Allah Ta'ala akan didatangkan kepada
umat Nabi Muhammad ini apabila mereka memakai kain sutra. Kain sutra itu diperbolehkan kepada perempuan. Satu, boleh kepada laki-laki apabila laki-laki tadi tersebut memiliki penyakit kulit. Nah, kalau misalnya kain yang tebal sekarang inilah dipakaikan kepada laki-laki, dia itu ada penyakit kulit lalu nempel, misalnya terkelupas lagi di saat melepas baju. Lalu kalau dia memakai kain sutra tidak apa-apa, maka boleh laki-laki tadi memakai kain sutra. Itu apabila darurat demikian. Yang kelima, wa qat'ihimur arham, mereka itu memutus tali silaturahmi. Karena saingan bisnis inilah, kalau saingan bisnis. Kalau kita lihat sejarah, lihat sejarah. Kita ambil hikmah yang begitu besar di sinilah. Pada waktu Rasulullah SAW hijrah mulai Mekah ke Madinah, itu kan membawa golongan Makkah ke Madinah. Semua sahabat Rasulullah yang dari Mekah ke Madinah itu disaudarakan Rasulullah SAW kepada kaum Ansar. Inilah yang namanya baiat persaudaraan. Jadi kalau di dalam ilmu tauhid di dalam ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat, itu baiat itu terjadi dua kali. Jadi kalau kita memandang baiat guru kepada muridnya, kamu ku akui muridku sebagai dunia akhirat, itu baru satu kali. Karena ada yang pelajaran apabila seorang guru itu sudah membaiat muridnya, artinya nih muridnya ini tidak lepas nanti, bahkan gurunya nanti mempertanggungjawabkannya masalah amaliyahnya dan ilmunya, itu seorang guru pasti nantinya akan membaiat muridnya. Arti baiat itu diikat. Karena ini termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW. Dahulu para sahabat itu dibaiat Rasulullah dengan tasbik itu begini, atau bil musafahah. Man safahani dakhala jannah, man safahani dakhala jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan aku akan masuk surga. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman kepadaku, maka dia akan masuk surga. Ini namanya baiat, pengakuan sebagai murid yang menerima ilmu dan amal daripada gurunya. Kalau bisa kita seperti itu. Cari seorang guru yang sanad keilmuannya itu sampai ke Rasulullah. Kalau fikihnya Imam Syafi'i, kalau hadisnya Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Kalau bisa ilmu tauhidnya itu berdasarkan sampai kepada Sayyidina Ali. Nah, ada guru seperti itu kita minta baiat bila sudah selesai belajar. Nah, di zaman Rasulullah SAW baiat kepada laki-laki seperti itu. Adapun baiat kepada perempuan di Madinah, Rasulullah SAW itu menyediakan yang namanya baskom. Diisi air. Lalu disuruh Rasulullah SAW para perempuan di Madinah untuk menyelupkan tangannya ke dalam air. Rasulullah pun menyelupkan tangannya ke dalam air. Itu baiat Rasulullah, diakui sebagai murid sudah. Jadi kalau nanti di akhirat kita beramal. Amal kita yang kita kerjakan berdasarkan ilmu guru kita. Lalu di akhirat apabila ditanyakan, kamu kenapa beramalan begini? Aku daripada guruku. Lepas tangan sudah kita, pertanggungjawaban guru kita nanti. Lalu ditanya guru kita, kamu kenapa mengajarkan begini-begini? Aku daripada guruku. Bersambung sampai ke Rasulullah. Jadi kata Rasulullah SAW, itu ilmu daripada aku. Nah, jadi malaikat tidak bisa lagi, Pak. Tidak bisa berkomen-komen lagi apabila sudah sampai ke Rasulullah sanadnya itu tadi. Kata Rasulullah SAW, aku yang memberi syafaat. Selamat kita, itu gunanya ilmu itu berbaiat sampai ke Rasulullah. Tapi sampai di situ tidak, dua kali. Itu baiat pertama di dalam sejarah. Rasulullah itu membaiat kepada para sahabat golongan Mekah ke Madinah, itu disahabatkan Rasulullah. Lalu sahabat al-muhajirin yang dari Mekah ini kan ada yang miskin, disahabatkan Rasulullah kepada yang kaum Ansar yang kaya raya, lalu ditolong. Jadi mereka ini disaudarakan Rasulullah. Ini baiat pertama, yaitu rasa persaudaraan.
rasa persaudaraan. Jadi yang orang Mekah dengan orang Madinah ini rasa bersaudara. Ada yang golongan Mekah yang kaya raya disaudarakan kepada golongan miskin daripada di Madinah, ini disaudarakan Rasulullah. Lalu mereka saling bantu membantu. Orang yang sudah bersaudara di dalam Islam seperti ini, ini tidak boleh ada pemikirannya itu untuk membisnis temannya. Kan terkadang karena teman akrab kita berangkatan saudara, kamu ini saudaraku, sudah kita cocok, sudah jalan. Kita bersaudara tadi supaya tujuannya kita dibantu dunia kita. Ini namanya membisnis teman. Orang yang seperti ini orang yang seperti ini akan menjadi orang munafik. Karena cikal bakal orang munafik dari sana. Bila orang itu sudah disaudarakan oleh Rasulullah, ternyata ada pikirannya pikirannya tadi itu untuk temannya saudaranya tadi itu dibikinnya bisnis, istilahnya mengambil keuntungan daripada temannya, bukan karena rasa persaudaraan tadilah membantu. Inilah yang terjadi di zaman Rasulullah. Di saat ada sebagian sahabat yang mereka itu pikirannya membisnis temannya. Aku disaudarakan Rasulullah kepada sahabat ini kayak dipikirkannya temannya tadi yang saudaranya tadi dipikirkannya di bisnisnya. Dalam agama agama tuh dibikinnya bisnis. Agama tuh dibikinnya bisnis. Ini biasa menjadi orang munafik. Kenapa? Di saat nanti peperangan Badar kalau tidak salah dalam peperangan selanjutnya itu Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat itu, siapa kata Rasulullah yang bisa membantu aku di dalam peperangan. Ternyata yang munafik itu adalah orang-orang yang dahulunya pikirannya itu membisnis temannya, agamanya dibisnis. Ini disaudarakan Rasulullah secara Islam, secara agama disaudarakan, artinya membantu ini ikhlas karena Allah. Ternyata karena temannya kaya dibikinnya bisnis supaya dia kaya raya juga. Nah, yang ini akan menjadi orang munafik. Di saat Rasulullah SAW membaiat itu dalam Al-Quran, tahta syajarati fa'alima mala, Rasulullah SAW itu membaiat terakhir, membaiat para sahabat yang terakhir itu di bawah pohon. Yang diakui Rasulullah sebagai umat Rasulullah SAW itu di bawah pohon, di baiat terakhir. Ternyata yang menolak baiat tadi adalah orang-orang munafik yang dahulunya pernah disaudarakan Rasulullah SAW, tetapinya mereka memikirkan saudaranya ini sebagai ajang bisnis. Sama halnya kita di dalam ilmu agama sama. Apabila di dalam agama ini kita pikirkan menjadi bisnis, kita pun nanti bisa tergolong kepada golongan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan kita keistiqomahan dalam beribadah dan menuntut ilmu agama sebagai bekal kita nanti akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah, kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.